tema 2 bulan ini memang bicara tentang mission. Terus di September itu bicara tentang calling, panggilan, dan bulan Oktober bicara tentang working atau pekerjaan. Dan ini minggu terakhir tentang working, bekerja, tentang bekerja. Jadi sebetulnya apa yang kita pelajari dalam 2 bulan ini adalah agar kita Bethlehemers, kita semua bisa mengerti dan bisa menghidupi bahwa setiap panggilan atau pekerjaan yang kita lakukan itu ada tujuannya, ada misinya Tuhan. Jadi panggilan, pekerjaan kita adalah untuk melakukan misinya Tuhan. Apa misinya Tuhan? Tuhan bilang apa? Tuhan mau semua orang diselamatkan. Ada tujuan mulianya Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Nah, hari ini saya akan share firman Tuhan dengan judul Mission, melakukan pekerjaan baik. Sekali lagi, melakukan pekerjaan baik. Dasar firman Tuhannya diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah. Amin. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita semua ini adalah ciptaan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi kita diciptakan itu untuk bekerja. Setuju? Katakan, saya diciptakan untuk bekerja. Jadi bukan nganggur. Enggak ada tuh istilahnya bahwa kita ini diciptakan untuk diem-diem aja atau nganggur. Kita diciptakan semua itu untuk bekerja. Nah, ada pemikiran yang salah begini. Bekerja itu adalah sebuah kutukan. Karena manusia jatuh di dalam dosa, maka dikutuk manusia harus bekerja. Benar apa salah itu? Salah. Karena pekerjaan itu bukan kutukan. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah bilang, tadi ayatnya aja bilang, waktu kita diciptakan serupa dengan Kristus, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan. Jadi manusia itu diciptakan untuk bekerja. Sebelum manusia jatuh dalam dosa aja Tuhan bilang, bekerja itu bukan kutukan, tapi memang tujuan Tuhan menciptakan kita untuk bekerja. Ayatnya di mana? Ayatnya di Kejadian 2 ayat 15 mengatakan demikian. Kejatuhan manusia itu di Kejadian pasal 3. Ini Kejadian pasal 2. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah bilang begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan menempatkan manusia, Adam yang pertama itu di Taman Eden untuk bekerja, untuk mengusahakan, untuk memelihara. Jadi kita diciptakan untuk bekerja. Kerja itu bukan kutuk. Amin. Memang istilahnya waktu manusia jatuh dalam dosa, tanah terkutuk sehingga manusia harus bersusah payah untuk menghasilkan. Jadi istilahnya karena manusia mengikuti suaranya iblis, karena manusia mengikuti keinginan dagingnya, jadi akhirnya pekerjaan itu menjadi sebuah sesuatu yang kayaknya seperti kutuk yang menyusahkan. Firman Tuhan bilang kalau kita kerja hanya untuk mencari kekayaan, firman Tuhan bilang apa? Kita akan terjerat dengan berbagai macam pencobaan, dengan segala macam kesusahan. Itu di 1 Timotius itu. Kita akan terjebak dalam segala macam kesulitan. Karena apa? Pekerjaan kita hanya untuk mengikuti keinginan kita. Seperti manusia yang jatuh dalam dosa. Sekali lagi, pekerjaan itu bukan kutuk. Kita diciptakan manusia untuk bekerja. Tidak ada yang nganggur. Dan lebih lagi, Kejadian 2 ayat 1 sampai 2 ini sebelum manusia, ini setelah manusia diciptakan, sebelum tadi ayat yang tadi, ini di awalnya lagi. Tuhan bilang gini, demikian diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7
telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Bukan cuma manusia yang bekerja. Allah kita juga adalah Allah yang bekerja. Allah kita itu Allah yang bekerja. Hari pertama menjadikan langit dan bumi, terang jadi. Itu pekerjaan, selesailah pekerjaan Allah hari pertama dan Tuhan bilang semuanya itu baik. Hari kedua, hari ketiga, sampai hari keenam Tuhan menciptakan manusia. Dan bilang kamu juga akan melakukan seperti apa yang aku lakukan. Melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan bilang semuanya itu baik. Jadi Allah kita itu juga bekerja. Bahkan di perjanjian baru juga disampaikan demikian. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata demikian. Bapakku bekerja sampai sekarang. Dan aku pun bekerja juga. Allah kita bekerja. Yesus bekerja. Masa kita anak-anaknya gak kerja? Kita diciptakan untuk bekerja. Amin. Jadi kita mengerti tentang bekerja. Bahwa bekerja itu bukan kutuk. Bekerja itu karena memang Tuhan ciptakan kita manusia untuk bekerja. Bekerja itu karena apa? Karena Allah kita sendiri bekerja sampai sekarang. Dan kita juga akan terus bekerja. Bekerja bukan cuma bicara tentang kantoran ya. Yang jadi ibu rumah tangga itu juga sedang mengerjakan sesuatu. Itu bekerja. Doa saya kalau misalnya hari ini ada yang sedang mencari pekerjaan. Be strong and courageous. Kuatkan, teguhkan hatimu. Cari kehendak Tuhan. Seringkali kita gak dapat kerjaan karena apa? Karena yang kita cari kerjaannya yang kita inginkan. Akhirnya gak dapat. Ini mah bukan pekerjaan, malu atau saya ngerjain ini mah. Padahal Tuhan mau segala sesuatu kita bisa kerjakan. Amin. Saya berdoa pasti Tuhan akan memberikan pekerjaan buat kita. Karena memang kita diciptakan untuk bekerja. Ajaibnya, minggu lalu juga sudah disampaikan, ini peneguhan banget bahwa bekerja itu pakai kata yang namanya avodah. Kemarin minggu lalu datang, bekerja itu pakai kata aslinya itu pekerja yang artinya sama dengan beribadah atau menyembah. Avodah dalam bahasa Ibrani yang artinya pekerjaan, pelayanan, penyembahan atau ibadah. Jadi Tuhan gak pernah kebetulan namanya. Waktu dia bilang, usahakan, bekerja. Dia bilang, avodah. Waktu dia bilang, persembahkan yang terbaik ibadah. Itu juga pakai kata namanya avodah. Avodah itu artinya bekerja. Kata ini merujuk pada aktivitas dalam dunia pekerjaan. Tapi sekaligus avodah juga itu bicara tentang beribadah. Yang artinya merujuk pada aktivitas melayani dan mempersembahkan korban di bait Allah. Seluruh aktivitas yang dilakukan untuk menghormati dan memuliakan Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Kita diciptakan untuk bekerja, maksudnya kita diciptakan untuk menyembah. Untuk menyembah Allah kita. Dua hal ini yang gak bisa dipisahkan. Bekerja dan beribadah tuh gak bisa dipisahkan. Karena hanya satu tujuan. Yaitu apa? Untuk memuliakan Tuhan. Tuhan melihat pekerjaan itu sebagai penyembahan yang dilakukan kepadanya. Melihat sebuah pelayanan yang mempersembahkan yang terbaik kepadanya. Makanya sederhananya pekerjaanmu adalah penyembahanmu. Sekali lagi, pekerjaan saya adalah penyembahan saya. Pekerjaan Bapak Ibu adalah penyembahan Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar menyembah tuh di sini, yes betul di sini juga menyembah, apa yang kita lakukan itu menyembah Tuhan. Tapi kebanyakan di sini kan 99% akan kembali ke marketplace. Apakah di situ kita tidak menyembah Tuhan? Itu mah rohani, ini mah sekuler. Enggak.
Tuhan tidak pernah membedakan. Tuhan mau bahwa sederhananya pekerjaan kita itu adalah penyembahan. Dan avoda juga artinya adalah tadi pelayanan. Pekerjaanmu adalah pelayananmu yang dilakukan untuk tujuan dan misi Tuhan dalam dunia. Sekali lagi, pekerjaanmu adalah pelayananmu yang dilakukan untuk tujuan misi Tuhan di bumi ini. Di mata Tuhan pekerjaan itu adalah kan tadi penyembahan. Karena pekerjaan kita tidak dilakukan untuk keuntungan diri sendiri. Tapi sebuah pelayanan, aktivitas melayani yang diberikan mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi pekerjaan itu bukan sekedar untuk sesuatu untuk diri sendiri. Tapi sebetulnya pekerjaan itu adalah sebuah pelayanan yang dilakukan untuk Tuhan. Yesus tidak pernah membahas tentang pemisahan antara yang sakral, rohani, dengan yang sekuler. Enggak pernah dipisahkan. Tuhan Yesus enggak pernah mengajarkan ini yang rohani ya, ini yang bukan ya. Enggak, tidak. Bahkan dalam pelayanan Yesus kemanapun dia pergi, itu banyaknya di tempat kerja. Pelayanan Yesus kemana? Di nelayan, di laut gitu istilahnya. Bicara bahkan perumpamaannya aja, pekerja anggur, di ladang anggur. Jadi semua pekerjaan, semua pelayanan Yesus bahkan perumpamaannya dilakukan tuh dalam kerja gitu. Dalam situasi kerja, dalam tempat kerja, dimanapun Yesus bicara tentang pekerjaan, pelayanannya. Jadi tempat kerja itu adalah tempat pelayananmu. Sekali lagi, tempat kerja adalah tempat pelayananmu. Di mana apa yang kita lakukan dalam tempat kerja kita, yang dilakukan adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk menyatakan Tuhan dalam pekerjaan kita. Ini seperti yang Yesus lakukan. Yesus dalam Yohanes 4 ayat 34 mengatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi apa yang Yesus lakukan cuma satu untuk melakukan kehendak Bapaknya, yaitu apa? Bekerja, menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Ada tujuan Tuhan yang dia lakukan. Melakukan kehendaknya. Dan Yesus bekerja bukan sekali lagi untuk sesuatu hanya untuk dirinya. Atau sesuatu yang sementara. Kita buka di Yohanes 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi bekerja juga bukan hanya untuk sesuatu yang sementara, tetapi untuk sesuatu yang kekal, yaitu ada tujuan Allah, yaitu melakukan kehendak Allah dalam setiap pekerjaan. Apa sih kehendak Allah? Tadi sudah sampaikan. Agar orang bisa melihat Tuhan. Bisa mengenal Tuhan lewat apa yang kita kerjakan. Nah setelah kita mengerti bahwa pekerjaan itu adalah sebuah ibadah kita. Pekerjaan itu adalah sebuah penyembahan kita. Pekerjaan itu adalah sebuah pelayanan kita yang dilakukan untuk tujuan misi Allah. Untuk melakukan kehendak Allah. Maka saya percaya bahwa kita tidak akan asal-asalan melakukan pekerjaan kita. Bukan cuman sekedar gitu aja untuk supaya bisa makan. Bukan cuman sekedar itu aja. Pastor Arif pernah nyampaikan ya, kalau gitu kita maaf nih, sama kayak ayam. Kerja cari makan udah pulang. Kerja terus mati gitu. Hanya untuk sesuatu yang bersifatnya sementara, tapi Tuhan bilang ada tujuan Allah, tujuan kekal, kehendak Allah. Kenapa kita harus bekerja gitu istilahnya. Nah ini baru awal, kita akan bahas tentang Efesus 2 ayat yang 10 yang menjadi ayat dasar kita. Siap? Saya akan cepat. Kembali lagi ke ayat dasar kita, Efesus 2 ayat 10.
firman Tuhan bilang gini kan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya akan share 2 hal mengenai ayat ini. Mengenai pekerjaan baik atau perbuatan baik. Perbuatan baik yang seperti apa? Tadi saya udah warnai ya. Yang pertama itu, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini yang pekerjaan baik itu yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, tapi sebelum pekerjaan baik, saya akan bahas bahasa aslinya. Kita mau tahu bahasa aslinya. Pekerjaan baik itu pakai bahasa artinya apa sih aslinya? Itu kata aslinya itu ergon agathos atau ergon kalos. Ada yang pakai kata ergon agathos, ada yang pakai ergon kalos. Tapi artinya ini, pekerjaan baik itu adalah pekerjaan atau perbuatan yang berharga. Bernilai, punya sesuatu yang mulia gitu. Pekerjaan yang terpuji, mulia. Pekerjaan yang mengagumkan. Bukan sembarangan pekerjaan. Pekerjaan yang berguna. Pekerjaan yang bermanfaat. Sekali lagi bukan untuk dirinya, tapi bermanfaat. Ini bicara untuk kepada orang lain. Pekerjaan yang menyenangkan dan alami. Ini artinya dari ergon agathos, ergon kalos. Pekerjaan baik itu adalah pekerjaan yang mengagumkan, mulia. Pekerjaan yang bermanfaat dan berguna. Nah, kita masuk. Apa itu yang dimasuk dengan pekerjaan yang baik? Pekerjaan yang bukan sembarangan itu. Naik level. Tadinya kita tahu bahwa kita diciptakan untuk kerja, oke, itu good. Kemudian kita tahu bahwa pekerjaan kita itu adalah ibadah kita dan pelayanan kita. Itu juga bagus banget. Dan kita naik. Kita harus bekerja bukan pekerjaan sembarangan. Yaitu Tuhan tentukan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang pertama, yang tadi dibilang, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Yesus. Berarti dalam diri kita itu ada kualitasnya Allah. Ada daya ciptanya Allah dalam hidup kita. Kalau ini saya buat, mimbar ini saya yang buat, berarti ada daya ciptanya Daniel di sini. Ada kualitasnya Daniel, lihat bagus gak buatan Daniel istilahnya. Bagus banget karena ada kualitas. Nah, kita ini semua ini diciptakan oleh Allah. Jadi di dalam diri kita masing-masing itu ada kualitasnya Tuhan. Ada daya ciptanya Tuhan dalam hidup kita. Jadi kerjaan kita tuh gak sembarangan. Pekerjaan baik itu adalah pekerjaan yang memanifestasikan. Yang pertama itu pekerjaan baik adalah pekerjaan yang memanifestasikan kualitas Allah atau kreatifnya Allah. Daya ciptanya Allah. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang memanifestasikan kualitas Allah. Salah satu nilai dari gereja kita. Bicara gini, manifesting quality and creative service. Bethlehemers harus punya seperti ini nih. Memanifestasikan kualitas dan pelayanan yang kreatif. Kata kreatif itu akar katanya dari create. Dan itu ada creator. Jadi istilahnya Tuhan kita itu sang kreator, sang pencipta. Jadi istilahnya dalam diri kita tuh ada kreativitas, ada daya cipta. Ada sesuatu yang excellent. Tuhan bilang apa yang dikerjakan, apa yang dia kerjakan, dia ciptakan semuanya itu baik. Jadi istilahnya pekerjaan baik itu bukan sembarangan. Yang pertama karena kita diciptakan buatan Allah di dalam Kristus Yesus. Berarti apa yang kita kerjakan itu punya kualitas yang terbaik dari Tuhan. Kualitas dari Tuhan bukan sembarang pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan dengan yang terbaik. Enggak asal-asalan. Dipersiapkan dengan yang terbaik. Seperti dalam Kolose 3 ayat 23 firman Tuhan berkata demikian. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita kerjakan, itu harusnya kita perbuat segenap hati kita seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau di sini ada ibu rumah tangga, membersihkan rumah, itu kita kerjakan dengan segenap hati seperti untuk suami, bukan. Untuk Tuhan istilahnya, lebih levelnya lebih lagi dari suami kita. Betul? Memberikan makanan kepada anak-anak, mempersiapkan makanan. Dia akan mengerjakannya dengan segenap hatinya. Kalau yang di kantor kita akan bekerja dengan segenap hati karena ada kualitas Tuhan. Seperti untuk Tuhan melakukannya. Bukan hanya sekedar untuk bos supaya bos lihat. Enggak. Tapi bekerja seperti untuk Tuhan. Apa artinya bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan? Pekerjaan yang dilakukan dalam kesungguhan, excellent, dan dalam ketulusan. Motivasi dan tujuan yang benar. Karena seperti untuk Tuhan. Sesuatu yang terbaik yang Tuhan akan berikan seperti Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Dan untuk Tuhan tuh gak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Jadi harus motivasinya juga benar. Jadi pekerjaan ergon agathos atau pekerjaan baik yang pertama adalah pekerjaan yang dilakukan untuk memanifestasikan kualitasnya Tuhan. Pekerjaan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Pekerjaan yang dilakukan dalam kesungguhan, excellent, dan dalam ketulusan. Itu yang pertama. Yang kedua, ergon agathos atau pekerjaan yang baik yang dibilang pekerjaan baik yang telah Allah siapkan sebelumnya. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi istilahnya waktu diciptakan Tuhan udah punya rancangannya dulu. Sebelumnya ada tujuannya Tuhan dulu. Yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Jadi pekerjaan baik yang kedua, ergon agathos yang kedua itu bicara tentang bahwa bekerja harus sesuai dengan tujuannya Allah. Bukan hanya untuk memenuhi keinginan kita. Ergon agathos atau ergon kalos adalah pekerjaan yang bekerja sesuai dengan tujuannya Allah. Kita buka di Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16, saya sebentar lagi akan selesai sebelum saya akan ceritakan tentang ada contoh. Matius 5 ayat 16 firman Tuhan demikian berkata, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat firman ini sangat mengubahkan kehidupan saya waktu saya mulai belajar tentang firman Tuhan. Bahwa pikirnya dulu kalau kerja, saya harus berprestasi. Saya harus kerja keras. Orang harus lihat bahwa pekerjaan saya itu baik. Kerjaan saya itu bercahaya istilahnya. Berprestasi, jadi bintang kelas. It's good. Anak-anak youth kalau di sekolah harus jadi berprestasi. Terang gitu. Terus akhirnya orang bisa lihat. Supaya bos saya bisa lihat, orang bisa lihat bahwa saya tuh mengerjakan dengan baik. Bagus gak seperti itu? Bagus. Tapi sekali lagi firman Allah ini mengajarkan. Tujuannya bukan stop sampai di situ. Pekerjaan kita baik, excellent, good, semuanya berprestasi. Terus akhirnya orang bisa melihat, keren si Daniel, pekerjaannya oke, pelayanannya oke. Keren sampai di situ. Enggak. Kalau kita cuma berhenti sampai di situ, ingat, itu seperti sedang berdiri di ujung jurang. Karena kalau kita enggak berhati-hati, kita akan jatuh. Kita akan jatuh. Tapi Tuhan mau jangan stop sampai di situ. Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan. Jangan stop hanya sampai terangmu bercahaya dan orang melihat perbuatanmu yang baik. Jangan stop sampai di situ. Karena ada tujuan Allah. Ada tujuan Allah yang mulia. Ergon agathos, pekerjaan baik adalah bekerja untuk tujuan Allah. Ada misinya Tuhan. Adalah apa? Sehingga setiap orang yang melihat pekerjaan kita yang baik, mereka memuliakan Tuhan. Mereka melihat Tuhan, mereka mengenal Tuhan, sehingga akhirnya mereka memuliakan Tuhan. Amin.
Itu tujuan Allah, ergon agathos kita. Pekerjaan baik kita tuh apa? Yaitu sampai setiap orang melihat sesuatu yang tadi dibilang melakukan dalam kesungguhan dan dalam ketulusan. Pekerjaan yang begitu luar biasa, berprestasi, bercahaya, perbuatan yang baik. Tapi enggak stop sampai di situ, yaitu pekerjaan di mana kita melakukan tujuannya Tuhan. Sehingga orang lain bisa mengenal Tuhan, melihat Tuhan, dan mereka dapat memuliakan Tuhan. Amin. Jadi dalam tempat pekerjaan, saya merasa bahwa gini, waktu firman Tuhan ini juga datang, dan sebelumnya saya pernah belajar bagaimana bekerja dalam marketplace. Kamu tuh gembala bukan cuman gembala di gereja, tapi kamu tuh gembala di kantor. Kamu lihat gak, di kantor tuh banyak orang yang belum kenal Tuhan. Di sini semua sudah mengenal Tuhan. Tapi di kantor itu adalah orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan mau pelayananmu bukan cuma di sini. Tapi pelayananmu ada di marketplace. Apa yang kamu kerjakan dengan kesungguhan. Apa yang kamu kerjakan dengan mempersiapkan dengan yang terbaik. Apa yang kamu kerjakan dengan hasil yang terbaik. Target-target bisa tercapai. Sekolah yang terbaik, nilai-nilai yang terbaik, sikap yang terbaik. Sehingga ujungnya orang bisa ngelihat, kok kamu bisa begitu ya? Kita akan bilang, semua karena Tuhan. Dan mereka bisa mengenal Tuhan. Amin. Itulah pekerjaan baik yang Tuhan bilang, ergon agathos, ergon kalos buat kita. Pekerjaan yang memanifestasikan kualitas Allah. Pekerjaan yang dilakukan untuk tujuannya Tuhan, bukan untuk diri kita. Yaitu supaya Allah dimuliakan. Dan saya akan tutup dengan sebuah cerita yang mungkin semua Bapak Ibu tahu. Ini sebuah contoh cerita yang menurut saya ini ergon agathos nih. Seorang tokoh yang melakukan pekerjaan baiknya. Tokoh ini namanya Yusuf. Tahu ya semua Bapak Ibu Yusuf ya. Yusuf anak yang dibenci kakaknya, dibuang ke sumur, kemudian dijual ke Mesir, kemudian dia jadi budak di rumah Potifar, difitnah oleh istrinya, masuk penjara, dan akhirnya dia bisa mengartikan mimpi Firaun, kemudian dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bahkan dia kalau boleh dibilang seperti nomor 1. Cuman ya Firaun punya jabatannya aja. Tapi semua yang dia lakukan adalah dia yang mengelolanya. Nah kita akan belajar dari Yusuf. Dia melakukan ergon agathosnya, pekerjaan baiknya. Kejadian 39 ayat 2-6 ini waktu Yusuf di rumah Potifar. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuan orang Mesir itu. Setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 6. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Lihat dari cerita ini. Semua di pekerjaan dipercayakan kepada Yusuf. Berarti ini Yusuf excellent nih. Bisa orang yang mengerjakan yang terbaik pasti akan diberikan banyak tanggung jawab, diberikan kepercayaan. Yusuf diberikan kepercayaan, dia melakukan yang terbaik. Dia melakukan segala sesuatu dengan excellent. Sehingga boleh dibilang Potifar bilang semua saya serahkan. Dan bukan cuman itu. Apa yang diserahkan kepada Yusuf itu menghasilkan sesuatu. Dan ayat ini juga bicara gini. Tuhan menyertai Yusuf.
Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Karena Tuhan, karena Yusuf disertai oleh Tuhan, maka apa saja yang Yusuf kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadi keberhasilan Yusuf karena apa? Karena Tuhan. Dia tahu bahwa sumber keberhasilan itu dari Tuhan. Ini biar jadi doa kita. Buat jadi anak-anak youth. Ini saya belajar untuk doakan. Ini setelah saya dapat kebenaran firman Tuhan. Saya bilang gini. Karena Daniel disertai oleh Allah. Maka segala sesuatu yang Daniel kerjakan. Tuhan buat berhasil. Bukan karena Daniel tapi karena Tuhan yang buat berhasil. Sekarang sebutin nama Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Ellen disertai oleh Allah. Maka apa saja yang Ellen kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jadi waktu kita kerja, waktu kita sekolah, Tuhan karena aku disertai oleh Tuhan. Maka pekerjaanku, pelajaranku, Tuhan akan buat berhasil. Segala sesuatu yang kulakukan, Tuhan akan buat berhasil. Dan waktu kejadian 39 tadi disampaikan bahwa Yusuf di rumah Potifar lihat. Dia melakukan yang excellent dan Tuhan tahu. Yusuf tahu bahwa semuanya berhasil karena Tuhan. Di kejadian 39 ayat 21 sampai 23 ini juga bicara waktu dia di penjara. Saya cepat aja. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Karena Tuhan menyertai saya. Maka apa saja yang saya kerjakan, pekerjaan baik ergon agatos saya itu, maka Tuhan akan buat berhasil. Kita belajar lagi dari Yusuf. Kejadian 41 ayat 15 sampai 16. Saya boleh panggil pemain musik. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Firaun, perhatikan, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Pekerjaan Yusuf, ini waktu mengartikan mimpi. Kamu katanya bisa mengartikan mimpi ya? Yusuf cuma bilang gini, sekali-sekali bukan aku, Tuhan yang memberikan kemampuan itu. Yang diberitakan dalam pekerjaannya itu Tuhan, bukan dirinya sendiri. Ya, memang saya hebat. Saya memang jago, saya kuliah di sini dan saya berarti di, it's good. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Yang dia beritakan cuma Tuhan. Karena dia tahu keberhasilannya dari Tuhan. Hikmatnya dari Tuhan. Jadi yang diberitakan dalam pekerjaannya gak ada yang lain. Cuma Tuhan. Sehingga orang bisa kenal Tuhan. Yang terakhir, ayat terakhir. Tuhan dapat dilihat. Kejadian 41 ayat 38. Ini dalam firman Tuhan berkata gini. Firaun berkata kepada para pejabatnya. Aku tidak yakin kita dapat menemukan orang yang lebih baik dari Yusuf. Untuk mengerjakan hal ini. Roh Allah ada di dalam dia. Sehingga ia sangat bijaksana. Seharusnya melalui pekerjaan kita. Tuhan itu dapat dilihat. Gak ada yang bisa mengerjakan sebaik dia. Sebaik Yusuf. Karena aku lihat ada roh Allah di dalam dia. Yang begitu bijaksana, begitu. Semua yang dikerjakannya dibuat berhasil. Orang bisa ngelihat gini. Betul, Tuhan menyertai kamu. Sehingga apa yang kamu kerjakan, Tuhan buat kamu berhasil. Orang bisa lihat Tuhan. Sekali lagi, saya bisa mengerjakan sesuatu, jangan stop. Cuman wah keren bisa kerjain semua, pelayanannya bagus. Jangan stop sampai orang bisa ngelihat, betul. Saya bisa
bukan karena saya biasa atau karena saya hebat. Tapi saya bisa karena ada penyertaan Tuhan. Ada berkat Tuhan ada di situ kita. Sehingga ujungnya adalah Tuhan dapat dilihat. Dan orang bisa mengenal Tuhan dan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Ada dua buah kata, kalimat. Tuhan untuk hidupku atau hidupku untuk Tuhan. Sekali lagi, Tuhan untuk hidupku atau hidupku untuk Tuhan. Dua-duanya bagus. Tuhan untuk hidupku, Tuhan untuk pekerjaanku, Tuhan berkati hidupku. It's good. Karena memang segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Tapi lihat, Tuhan untuk hidupku itu yang menjadi senternya itu adalah hidupku. Tuhan untuk hidupku, untuk hidupku, untuk hidupku. Tapi untuk hidupku, untuk Tuhan, yang menjadi pusatnya adalah Tuhan. Yang menjadi segala sesuatu senternya itu adalah Tuhan. Ini yang membedakan, kita harus naik kelas. Mengerti pertama tentang bekerja itu adalah tujuan kita diciptakan, Allah sendiri bekerja, bukan sebuah kutuk. Pekerjaan itu adalah sebuah penyembahan. Pekerjaan itu adalah sebuah pelayanan. It's good. Tapi kita naik lagi. Kita harus melakukan bukan sembarang pekerjaan, tapi pekerjaan yang baik. Pekerjaan apa yang excellent, kualitas Tuhan. Pekerjaan apa? Pekerjaan yang mengikuti tujuannya Tuhan. Sehingga ujungnya adalah orang bisa melihat Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Sehingga mereka bisa mengerti, mengenal, percaya kepada Yesus dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Mau? Saya mau. Dan kita akan lakukan itu setiap hari. Sebagai penyembahan, bentuk our work, ministry and work is reflection of our love. Jadi setiap pekerjaan, pelayanan kita itu adalah merefleksikan cinta kita kepada Tuhan. Setiap hari berarti. Mau dicintai cuman seminggu sekali yang pacaran? Dia cintanya cuman hari Sabtu waktu ngedate aja. Tapi hari Senin sampai Jumat dan Minggu dia cintanya kepada mana-mana. Enggak. Waktu kita mencintai Tuhan, kita lakukan setiap hari. Amin. 99% setelah ini pulang dari sini. Kita akan ada di marketplace. Tapi itu adalah tempat penyembahan kita. Itu adalah tempat pelayanan kita. Agar setiap orang bisa mengenal Tuhan. Tuhan akan kasih kemampuan. Yang belum bekerja Tuhan juga akan tolong. Terus cari kehendak Allah. Kerjakan yang terbaik. Jangan pernah malas. Kadang-kadang bahasanya malas itu adalah ini bukan passion saya. Ini bukan keinginan saya. Padahal Tuhan sudah kasihkan sesuatu yang harus kita kerjakan. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Dan kita akan ambil komitmen kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku. Katakan dengan iman. Masuk dalam. Amin. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu. Ini doa kami Tuhan. Biar kami masuk dalam rencana-Mu yang Tuhan sudah persiapkan buat kami. Yaitu melakukan pekerjaan baik. Melakukan dengan kualitas Tuhan. Melakukan sesuai dengan tujuan Tuhan. Sehingga Engkau dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu,
firman-Mu. Seperti biasa kita tidak akan pernah selesaikan firman Tuhan tanpa kita berkomitmen kepada Tuhan. Kalau kita mengerti firman Tuhan dan kita bilang, Tuhan ini komitmen saya, bahwa saya mau melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah rancangkan sebelumnya. Dan saya mulai melakukannya dengan melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Excellent. Dan saya melakukannya untuk sebuah tujuan Tuhan. Yaitu agar setiap orang bisa melihat Tuhan. Sehingga mereka bisa percaya dan memuliakan Tuhan. Kalau ada yang sama-sama mau berkomitmen, saya akan melakukan ini. Boleh angkat tangan? Terima kasih Tuhan. Terima kasih, saya mau. Tuhan, saya mau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini tangan-tangan kami Tuhan yang diangkat kepadamu. Kami berkomitmen. Hari ini terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar. Bahwa kami diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Dan Tuhan mau kami hidup di dalamnya. Dan kami mau hidup di dalam pekerjaan baik yang Tuhan sudah rancangkan. Roh Kudus, mampukan kami. Sekali lagi bukan dengan kuat gagah kami. Tapi semua dengan Roh Kudus. Kami akan berusaha, kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam sebuah ketulusan. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami berdoa buat setiap yang mungkin yang belum dalam bergumul tentang pekerjaan. Tuhan juga bukakan jalan keluar. Sehingga pekerjaan-pekerjaan baik itu dapat dilakukan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati tempat pekerjaan kami. Sehingga kami berdoa Tuhan, kami berdoa tempat pekerjaan kami bisa diselamatkan. Mereka bisa mengalami Tuhan. Mereka bisa ketemu dengan Tuhan melalui apa yang kami kerjakan. Inilah hidup kami, berkat-Mu atas kami. Apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan menerima firman Allah sama-sama katakan amin.